Metode isolasi senyawa bioaktif secara fraksinasi. Nah, fraksinasi ini pada prinsipnya adalah suatu proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut-pelarut yang umumnya digunakan pada metode fraksinasi ini adalah yang pertama itu ada eneksan, ada etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa nonpolar biasanya digunakan eneksan. Sementara etil asetat sendiri itu digunakan untuk menarik senyawa semipolar dan sedangkan metanol itu untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga bahwa sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar itu akan larut pada dalam pelarut yang nonpolar, sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar itu akan larut dalam pelarut polar juga. Beberapa pertanyaan yang sering muncul apabila kita membahas mengenai vaksinasi itu yang pertama ada apa saja sih metode vaksinasi itu? Nah, vaksinasi sendiri dapat dilakukan dengan beberapa metode ekstraksi seperti metode ekstraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum atau KCV, lalu ada kromatografi kolom atau bisa disingkat dengan KK, atau size exclusion chromatography atau SEC dan solid phase extraction atau SPE. Nah, metode pemisahan yang umum digunakan itu adalah vaksinasi cair-cair, yaitu metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa yang kita inginkan itu dapat terpisah. Adapun metode vaksinasi lainnya yaitu vaksinasi yang dilakukan dengan menggunakan kolom kromatografi, yaitu berupa gelas pipa yang dilengkapi dengan keran dan penyaring di dalam. Ukuran kolom yang digunakan dapat disesuaikan dengan banyak sampel yang akan dipisahkan. Gelas wool atau kapas biasanya digunakan untuk menahan penyerapan yang diletakkan di dalam kolom pengisian yang dilakukan secara homogen. Nah, lalu yang kedua, apa sih perbedaan ekstraksi dan vaksinasi? Nah, ekstraksi sendiri itu merupakan proses pengambilan bahan aktif dari suatu tanaman, sedangkan vaksinasi merupakan metode pemisahan komponen campuran yang berasal dari ekstrak hasil ekstraksi. Nah, vaksinasi ini dilakukan untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lainnya berdasarkan dengan kepolaran. Kenapa sih kita lakukan vaksinasi itu? Tujuan dari vaksinasi sendiri adalah untuk memisahkan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstrak yang telah dihasilkan. Pemisahan secara partisi cair-cair itu harus memiliki perbedaan kelarutan antara pelarut dan zat terlarut serta kedua pelarut yang digunakan itu tidak saling bercampur. Prinsip dasar dari vaksinasi sendiri itu Prinsip dasar dari metode ini ialah melibatkan kontak fisik antara larutan dengan pelarut atau solvent lain yang sifatnya tidak saling bercampur atau tidak saling melarut atau immiscible dengan pelarut asalnya. Dan biasanya itu mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fase ataupun lapisan setelah beberapa saat penambahan pelarut. Umumnya, kegiatan vaksinasi yang sering dilakukan itu adalah vaksinasi cair-cair atau biasanya dikenal dengan vaksinasi bertingkat. Nah, di mana pelarut yang digunakan dalam vaksinasi ini itu terdiri dari 3 macam, yaitu eneksana, kloroform, dan etil asetat. Nah, ada pun prosedur kerjanya itu yang pertama, itu kita menimbang sampel sebanyak 30 gram ataupun yang dibutuhkan, dan kemudian disuspensikan dengan aquades sebanyak 90 ml. Nah, kemudian serbuk tadi yang sudah disuspensikan itu diekstraksi dengan eneksana terlebih dahulu di dalam corong pisah dengan perbandingan 1:3. Nah, campuran tersebut selanjutnya akan dikocok selama 10-15 menit dan kemudian dibiarkan sampai terjadinya pemisahan antara ekstrak dan pelarut eneksana. Nah, pada tahap pertama ini itu akan menghasilkan filtrat dan residu. Senyawa yang tidak larut pada pelarut eneksana itu akan menjadi residu. Nah, residu ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam corong pisah dan ditambahkan aquades dan pelarut etil asetat dengan perbandingan yang sama pada tahap pertama, yaitu 1:3. Kemudian campuran itu dikocok lagi selama 10-15 menit dan dibiarkan sampai terjadinya pemisahan antara ekstrak dan pelarut etil asetat. Nah, tahap kedua ini itu juga akan menghasilkan filtrat dan residu. Nah, selanjutnya residu dari tahap kedua itu dimasukkan kembali ke dalam corong pisah
dan ditambahkan dengan Aquades dan pelarut kloroform menggunakan pembandingan yang sama, yaitu 1:3. Setelah itu, campuran tersebut kemudian dikocok lagi selama 10-15 menit dan dibiarkan sampai terbentuk dua lapisan, di mana pada lapisan atas itu adalah lapisan kloroform dan lapisan bawah itu adalah lapisan air. Nah, hasil ekstrak sendiri dari tiga pelarut itu masing-masing dievaporasi sehingga diperolehlah ekstrak yang kental. Nah, seluruh fraksi atau hasil dari fraksinasi itu kemudian disimpan untuk uji selanjutnya.